Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuni Munaris dari SMA Negeri 1 Batu Raden akan memberikan materi tentang struktur atom. Kompetensi dasarnya dari materi ini adalah memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. Perkembangan model atom itu dimulai dari teori atom klasik dikemukakan oleh Dalton dan Thomson. Jadi model atom itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian teori sebelumnya itu akan diperbaiki oleh teori berikutnya. Jadi ada perbaikan teorinya. Kelemahannya dijawab oleh teori atom berikutnya. Dari teori atom klasik itu kemudian dibagi lagi menjadi teori atom modern. Itu ada teori atomnya Rutherford dan Niels Bohr. Yang pertama, model atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi di dalamnya itu tidak ada apa-apanya lagi kecuali atom tersebut. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kemudian atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Itu harus bulat. 1, 2, tidak ada koma, 2,3 misalkan, itu tidak ada. Kemudian reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini adalah gambaran model atom Dalton. Bola pejal yang sangat kecil yang tidak ada bagian lain kecuali dari atom tersebut. Kemudian ada model atom Thomson. Dalton menyatakan tidak ada apa-apanya kecuali atom tersebut. Kemudian disempurnakan oleh Thomson bahwa atom di dalamnya itu sudah ada bagian lain yang bermuatan positif yang disebut sebagai proton dan yang bermuatan negatif disebut sebagai elektron. Gambarannya seperti ini, digambarkan seperti roti kismis atau buah jambu biji. Buah jambu bijinya, dagingnya itu yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang warna hijau ini yang tersebar tidak secara merata. Jadi posisinya dia bebas gitu. Belum ada keteraturan, belum ada aturan di mana dia tempatnya kayak gitu. Dari Thomson kemudian ke model atom Rutherford. Rutherford ini sudah ada perbaikan lagi dari teorinya Thomson. Thomson yang menemukan adanya elektron yang bermuatan negatif, kemudian untuk menetralkan itu harus ada yang bermuatan positif. Kemudian Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Posisinya itu sudah ada. Elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi inti yang bermuatan positif. Gambarannya seperti ini. Yang biru itu digambarkan sebagai elektron yang bergerak mengelilingi inti. Kemudian inti itu ada yang bermuatan positif dan netral yang disebut sebagai neutron. Ini sudah ada perbaikan dengan adanya posisi elektron. Tempat elektron itu berada di mana. Kemudian teori modern atau modern yang kedua adalah teori atomnya Niels Bohr, bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Oke, ini inti atom yang bermuatan positif yang disebut sebagai proton, yang bermuatan negatif itu adalah neutron. Elektron bergerak mengelilingi inti berdasarkan tingkat energinya. Jadi elektron ini akan menempati lintasan ini itu berdasarkan tingkat energinya.
energi yang lebih rendah itu harus terpenuhi elektron terlebih dahulu sebelum kulit elektron yang berikutnya itu akan terisi. Kemudian teori mekanika kuantum Schrödinger-Heisenberg dikenal dengan teori ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara sesama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi di dalam inti atom itu ada persebaran elektron. Nah, persebaran elektron ini tidak dapat ditentukan elektron pastinya itu ada di mana. Tapi yang boleh kita tentukan adalah ketidakpastian. Nah, jadi kemungkinannya kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi tidak pasti itu adalah teori mekanika kuantum Schrödinger-Heisenberg. Oke, yang terakhir, silahkan kerjakan soal berikut dengan cara ditulis di buku kalian, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom masing-masing. Pertanyaannya cuma satu, jelaskan kelebihan dan kelemahan model-model atom tersebut dalam bentuk tabel. Itu saja materi dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.